Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Sunda. Wilujeng petepang deui sareng Ibu Yeni dina pengajaran bahasa Sunda. Selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tema 5. Berkunjung ke kebun binatang. Hari ini kita akan belajar suatu pengalaman yang sangat menyenangkan. Kita akan melihat beberapa jenis binatang, diantaranya ada binatang atau hewan yang galak, tapi ada juga yang menjadi sahabat bagi manusia. Binatang dalam bahasa Sunda disebut sato. Jadi kalau binatang-binatang atau hewan-hewan disebut sasatoan. Ayo kita berkunjung ke kebun binatang. Nah, kalian lihat ini adalah binatang domba. Domba dalam bahasa Sunda disebut doma. Jadi nggak ada b-nya. Doma. Domba biasanya suka diadu, ya, orang-orang Sunda juga biasa ngadu domba. Nah, tapi ada istilahnya loh, ngadu domba. Ngadu domba itu istilah yang kurang baik. Tetapi memang binatang atau hewan domba biasa suka diadu, suka dilawan. Anak-anak, biasanya domba ini memiliki bulu-bulu yang sangat halus dan biasanya juga suka dibuat menjadi jaket, ya. Ada juga mantel atau syal dari bulu-bulu domba. Berikutnya, nah, ini adalah binatang jerapah. Lehernya panjang, ya, dia sulit tengok kiri kanan karena panjang. Kalian pernah lihat jerapah? Tentu pernah. Paling tidak hari ini kita melihat jerapah. Jerapah dalam bahasa Sunda disebut jarapah. Jadi e-nya saja yang berubah menjadi a. Jarapah. Nah, anak-anak, biasanya hewan ini atau sato ini dipelihara di kebun binatang. Kalau di rumah tentu tidak. Mengapa? Karena dia sangat tinggi. Ini adalah binatang kancil. Biasanya dalam dongeng anak-anak suka dimunculkan cerita kancil. Kancil dalam bahasa Sunda disebut pecang. Pecang. Jadi ada u-nya ya, peucang. Tulisnya begitu. Nah, kancil biasanya menjadi simbol binatang yang cerdik. Jadi dia biasa dalam cerita menggambarkan hewan yang cerdik. Biasanya dongeng dari binatang disebut fabel. Nah, ini kancil. Kancil ada juga lagunya ya, si kancil anak nakal. Gitu. Nah, anak-anak, berikutnya adalah buaya. Pernah lihat? Seram ya kalau kita lihat binatang buaya, seram. Mengapa? Karena buaya ini sangat buas. Dia suka memangsa manusia, masuk ke dalam mulutnya, lalu dia telan, dan binatang yang panjang ini bisa mematikan manusia. Buaya dalam bahasa Sunda disebut buhaya. Buhaya.
Berikutnya adalah singa. Singa dalam bahasa Sunda disebut singa. Singa ini termasuk hewan yang buas. Kalau kita ketemu, seram. Ya, karena dia bisa mencabik-cabik kita. Maka adanya di kebun binatang. Singa makannya apa ya? Daging. Jadi singa makannya daging. Dia sangat kuat dan juga dia sangat berbahaya kalau bertemu dengan manusia. Nah, ini adalah binatang ular. Ular dalam bahasa Sunda disebut orai. Orai itu artinya ular. Apakah ular itu berbahaya? Sangat berbahaya. Tetapi ada juga loh yang suka memelihara ular. Ada juga orang-orang yang suka memelihara ular, tetapi harus hati-hati karena kalau kita digigit, racunnya bisa mematikan manusia. Jadi tidak boleh sembarangan memelihara ular. Ular dalam bahasa Sunda disebut apa? Betul, orai. Ini adalah binatang kuda. Kuda termasuk binatang yang sangat kuat. Dia biasa berjalan jauh. Nah, kuda ada yang khusus dari kuda. Dia kalau berjalan harus memakai sepatu. Makanya ada sepatu kuda. Jadi kuda itu berjalan harus memakai sepatu khusus buat kuda. Nah, baru tahu kan? Lalu kuda juga supaya dia tidak ke kiri, ke kanan, dia harus memakai kacamata. Ada yang namanya kacamata kuda. Kalian pernah naik delman? Kalau kalian pernah naik delman, itu dikendarai oleh atau ditarik oleh kuda. Kalau orangnya yang mengendarai disebut apa? Kusir, ya, kusir delman. Nah, kita lihat lagi badak. Dalam bahasa Indonesia juga disebut badak. Badak ini besar, biasanya kulitnya juga keras. Orang biasanya menyebutnya badak karena besar, begitu. Ada loh manusia yang suka dikatakan, waduh, badannya badak, itu artinya badannya tinggi besar. Nah, ini binatang yang cantik. Apa itu? Burung. Burung dalam bahasa Sunda disebut manuk. Ada yang pelihara burung di rumah? Nah, tanyakan dengan papa atau mama, burung apa yang dipelihara? Gitu ya. Kalau burung merpati di dalam bahasa Sunda disebut japati. Jadi manuk japati. Kalau burung pipit disebutnya burung piit. Tuh, jadi i-nya yang dua. Gajah. Ciri khas gajah adalah punya belalai. Belalainya itu bisa untuk memakan dan juga menyemburkan air loh. Kalau kalian mengganggu binatang gajah, itu biasanya disemprot dengan air. Karena gajah memiliki persediaan air yang banyak di badannya. Lalu ada belalai. Ada belalainya. Ini biasanya dicari dengan orang-orang.
Kalau belalai gajah atau apa? Taring belalai gajah atau ininya ya. Nah, itu memang cukup dicari sama masyarakat karena bahannya atau harganya mahal. Gading gajah. Berikutnya adalah harimau. Harimau ini dalam bahasa Sunda disebut maung. Maung. Nah, ini adalah harimau. Baik. Kera, monyet, tapi kalau orang hutan disebutnya lutung. Nah, ini mungkin yang jarang kamu lihat atau pernah kamu lihat atau sering kamu lihat. Ini adalah rusa. Rusa bahasa Sundanya mencek. Mencek. Gak usah khawatir, nanti kita akan beri catatan ya. Nah, ini angsa. Pernah lihat ini binatang ini? Ya, binatang yang sangat rukun satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya nama-nama bahasa Sundanya dan bahasa Indonesianya. Kita lihat domba, bahasa Sundanya doma. Jerapah, bahasa Sundanya jarapah. Kancil, pecang. Buaya, buhaya. Singa sama dengan bahasa Indonesia. Singa. Kalau ular, orai. Kuda, kuda. Badak, bahasa Sundanya badak. Kalau burung, bahasa Sundanya manuk. Gajah, bahasa Sundanya gajah. Nah, ini harimau, bahasa Sundanya maung. Kera atau monyet, bahasa Sundanya monyet. Kalau rusa, mencek. Angsa, soang. Nah, anak-anak, terima kasih karena kita sudah belajar mengenai mengenal nama hewan atau sasatoan. Semoga kalian semakin pintar mengenal bahasa Sunda. Terima kasih. Hatur nuhun.